Saya punya kabar baik sebenarnya. Saya tidak pernah rugi di pasar modal Indonesia. Kalau ditanya, bohong. Mulai invest kapan? 2004. 2008 nggak rugi. Resep dasar investasi di capital market itu sebenarnya, satu, pilihlah saham yang memang berpotensi untuk tidak bangkrut. Pak, bagaimana cara mengetahui saham yang tidak bisa bangkrut? Gampang. Cuap-cuap cuan. Mungkin buat sobat cuan lain nih, Mas Rian yang masih mungkin berpikir untuk investasi, kan tadi udah dijelasin sama Mas Rian ya, mungkin kalau nabung di bank kurang menguntungkan, tapi pilihlah BPR gitu ya. Dan BPR-nya salah satu tipsnya. Satu tipsnya. Kemudian kalau mau main saham dan mau belinya adalah saham perbankan, tadi juga udah dijelasin nih potensi-potensinya mana gitu. Nah, kalau jenis investasi lain yang mungkin bisa dibilang apa ya, aman gitu dan masih tetap cuan di kondisi kayak gini gimana? Karena kan ya udah deh, nabung di bank kita lupain aja karena bunganya memang udah tidak menguntungkan gitu. Investasi apa lagi sih, Mas Ryan? Iya. Jadi sebenarnya bagi orang yang tidak mengerti, berpikir bahwa investasi itu sangat banyak sekali di dunia ini. Jadi dia bingung sendiri milihnya gitu. Padahal sebenarnya investasi di dunia itu hanya dibagi menjadi 3 kategori. Versi Ryan ya. Yang pertama, ini adalah namanya money booster. Dalam kuadran saya sebut sebagai kuadran 1, money booster. Money booster ini adalah kendaraan yang untungnya besar tapi resikonya tinggi. Oke. Nah, itu kalau di dalam sektor pasar modal itu untungnya besar tapi resikonya tinggi. Contohnya adalah saham dan turunannya. Misal trading saham kan turunan dari investasi saham dong. Gitu. Lalu investasi reksadana. Lalu juga mungkin ada yang trading forex. Beli indeks, ya kan? Itu kan lebih memiliki resiko. Tapi apa keuntungannya? Ini bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Jadi buat teman-teman yang mau memulai investasi dengan modal yang paling kecil di pasar modal, sebenarnya udah pasti sebutannya yang tadi tuh. Lalu kalau di sektor real ya, sebenarnya kalau sektor real itu bisa dimulai tanpa modal. Misal kita hari ini jadi agen asuransi, agen MLM, agen properti, ya jangan jadi agen narkoba, itu repot. Ketangkep nanti. Untungnya tinggi, resikonya segunung, ya kan? Nah, jadi itu dalam sektor real ataupun saya sebut dengan money booster. Anda bisa mulai menginvestasikan uang Anda dan waktu Anda di sana kalau mulai dari uang yang kecil. Nomor 2 adalah protect your profit. Ini adalah kuadran kedua. Kesalahan orang itu biasanya karena takut sekali uangnya hilang, dia nggak memulai dari kuadran 1 yang tadi, tapi langsung lompat di kuadran 2. Saya mau uang saya aman lah, saya nabung saja. Yang namanya nabung itu bagian dari kuadran 2. Dimana kalau yang namanya protect your profit itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan pendapatan pasti. Mulai dari obligasi retail, FR, sukuk tabungan, saving bond retail, sukuk, lalu abis itu reksadana pendapatan tetap, ada tabungan, ada deposito BPR, ada koperasi, ada peer-to-peer lending, itu semua ada di kuadran kedua. Tapi pastikan Anda sudah pernah merasakan untung di kuadran 1, untungnya boleh digeser ke sini. Oh, gitu. Gitu. Nah, kuadran ketiga adalah creating wealth, namanya membangun kemakmuran atau kemapanan. Ada 3 saja. 1, properti yang produktif. Tempat tinggal Anda bukan properti yang produktif, kecuali dibuat dagang soto depannya. Jadi produktif. Di kos-kosin. Nah, kalau kos-kosin khusus wanita, saya bapak kosnya, jangan khawatir ya. Karena saya perhatian. Lalu properti yang produktif. Yang kedua adalah business and acquisition. Misalnya, bagus tuh minimarket, udah saya beli franchise minimarket. Biarkan let money grow lah, bisnisnya jalan, saya cuma tinggal invest saja, mengakuisisi yang sudah jalan. Lalu yang ketiga adalah hedging, lindung nilai. Orang kaya itu bukan bagaimana caranya untung besar, tapi bagaimana caranya dia menghilangkan ketidakpastian. Gitu. Jadi sebenarnya kendaraan investasi udah gitu doang, Mbak. Jadi tinggal sekarang berkaca, duit saya di mana kemampuannya. Wah, saya mulainya dari 0, dari aktif income. Ya sudah, mulai dari kuadran 1.
Yang money booster tadi berarti. Betul. Tapi kalau Pak, saya mah udah mampu beli kos-kosan 1000 pintu. Oh, gile. Lawang Sewu di Semarang ya kan. Langsung yang nomor 3 berarti tadi ya. Langsung nomor 3 gitu. Business acquisition, beli saham jangan cuman belinya 1 lot tapi langsung beli 10% kepemilikan. Nah. Kan langsung terkenal ya kan. Ya langsung masuk koran langsung diwawancara ya kan. Bapak ini nomor 2-nya Warren Buffett Indonesia, kan nomor 1 udah ada. Sampai sekarang masih ya. Tak kalahkan. Nomor 2-nya Mas Ryan nih kayaknya. Oh jangan, kita beda, kita tokoh edukatif ya kan, kita mengedukasi ya kan. Gitu. Oke. Mas Ryan, ini di-share dong ke apa sih namanya pengalaman selama berinvestasi di pasar modal gitu. Maksudnya apakah berinvestasi saham itu resikonya sebesar itu? Mas Ryan pernah nggak sih mengalami loss sebesar itu gitu? Baik, dulu saya sering sekali ditanya gini. Iya. Ini nggak pakai flashback, pertanyaannya tiap minggu ditanya gini, pusing juga. Pak, kasih motivasi gimana? Ada motivasi tuh duit Anda nambah tuh motivasi, saya bilang. Oke, gitu. Jadi saya punya kabar baik sebenarnya. Saya tidak pernah rugi di pasar modal Indonesia. Saya dari 2000 Bursa Efek Indonesia itu benar-benar jarang turun, Bapak Ibu. Oh, oke. Coba sebutkan kapan Bursa Efek Indonesia itu turun? 2008. 50%. 2009 sudah break even. 2020 ini Mas Ryan. Ya itu ya, kalau ngomong hari ini kan kita belum tahu kejadian, tapi tadi kan saya sempat sebut ya, ada 5 kali penurunan yang besar terjadi. 90, 98, 2008, 2000, 2013, 2015. Saya kasih tahu cerita yang menarik dari penurunan tersebut. Penurunan pasar yang terjadi selama 5 kali tersebut dalam tahun 90 sampai 2020, tapi tidak dihitung 2020-nya, itu biasanya pasar terkoreksi di pasar modal, indeks harga saham gabungannya turun di atas 20%. Oke? Ditanya dong, berapa lama Ryan dia turun sampai titik terendah? Saya kasih tahu rata-rata 1,5 tahun. Oke? Pertanyaannya jangan sampai situ, tapi tanyakan selanjutnya. Kalau udah turun, baliknya berapa lama sampai titik semula? Rata-rata 2-3 kali lipat. Jadi kira-kira baru balik modal, balik ke titik awal itu sekitar 2-3 tahun. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya menenangkan. Kan kita kan misalnya gini, kita bilang bulan Maret kemarin ada yang terendah, ya lumayan. Berarti kan hari ini sudah lewat 4 bulan. Berarti masih ada 3 tahun potong 4 bulan kesempatan kita untuk beli. Ya kan, jadi kan kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif kan kita bisa selalu seperti itu gitu. Meskipun kita memang tidak pernah tahu benar nggak sih akan kembali, tapi kalau saya bilang ya, negara berkembang seperti Indonesia itu kan tidak mengandalkan yang namanya ekspor impor, berbeda seperti yang negara Singapura. Negara Singapura itu kan perlu sekali untuk mengirim barang ke luar negeri. Karena dia itu kan tanda kutip negara para calo, tanda kutip broker. Barang made in Indonesia yang jual orang Singapura lebih dipercaya daripada orang Indonesia yang jual barang jual langsung. Lucu kan gitu kan? Jadi beda, kita ini kultur beda. Kita ini kalau kita benar-benar cintailah produk-produk dalam negeri, ini seperti iklan ya. Ini aman, sentosa. Jadi kita konsumsi apa yang kita produksi gitu ya. Udah jalan, perekonomian jalan dengan sendirinya tanpa perlu ekspor impor. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini tangguh, kita ini kuat, cuma kadang kita ini kurang cinta terhadap negara kita. Kuncinya di situ. Jadi kalau saya ditanya apakah investasi di Indonesia pernah rugi, saya punya kabar baik, saya tidak pernah rugi. Kalau ditanya, bohong. Mulai invest kapan? 2004. 2008 nggak rugi, turun betul. Tapi tahun depannya sudah balik kan, jadi masa rugi? Iya dong, nggak rugi. Kalau ditanya, Ryan, dalam kehidupan Ryan selama 16 tahun mengenal dunia keuangan, pernah rugi? Nggak pernah. Saya rugi bukan di instrumen saham, tapi di instrumen turunan saham. Turunannya, derivatifnya, transaksi option itu rugi ya. Tapi jangan tanya trading ya. Kalau trading kan pasti ada untung ada rugi. Kalau invest nggak rugi. Karena kalau trading itu kan begitu turun harus dijual. Beda ceritanya nih. Tapi kalau invest nggak rugi. Jadi saya susah untuk
gimana ngomongnya gitu. Tapi saya begini, waktu 2008 ada mungkin teman-teman agak sedikit berbeda dengan saya. Waktu 2008 itu ada terjadi pasar tidak namanya kan auto reject bawah yang dihentikan, market halting kan. Kemarin kita pernah terjadi gitu ya. Trading halt. Dan saya pernah terjadi juga. Itu saya dulunya sebelum 2008 dari 2004 itu saya benar-benar trading for living loh. Saya benar-benar trading doang tiap hari hanya untuk dapat uang. Dan di 2008 itu saya sadar, kok begitu market stop begini saya nggak dapat pendapatan, gimana nasib saya ya, gitu ya. Mulai hari itulah mulai belajar investasi. Nah, dan apa yang saya rasakan adalah ketika 2008 market turun, saya itu jadi sadar, ternyata ada pasar yang parah begini turunnya ya. Dan saya belajar mengenai pemetaan krisis di dunia mulai dari 2008 itu. Dan saya belajar dari tahun 1890 dari Standard & Poor's 500. Apa yang menarik? Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengenal sejarah, kita tidak pernah mengenal masa depan. Kenapa? Karena masa depan itu hanya terjadi dari modifikasi sejarah masa lalu. Gak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Hanya sesuatu evolusi atau revolusi atau modifikasi dari yang pernah ada. Betul. Iya dong, dulu kirim surat pakai merpati pos, lama, sekarang email. Konsepnya tetap sama gitu ya. Konsepnya sama, kirim surat juga gitu loh. Jadi kita itu harus belajar sejarah agar kita tuh tahu. Yang bagus kenapa dari kita belajar sejarah, kita tuh jadi tahu, ternyata tuh kelakuan pasar tuh sama. Market turun, orang panik, berita ribut, semua orang jualan, gak taunya balik. Saya punya cerita yang bagus ketika teman-teman mungkin membuka pasar dunia, maka melihat suatu penurunan pasar yang disebut dengan deep recession, dan juga ada namanya Black Friday lah atau whatever. Itu tuh adalah suatu peringatan-peringatan masa lalu pasar yang turunnya parah. Dan kalau Anda buka itu tahun 1972, itu adalah market paling parah turun di Amerika. Kenapa parah? Karena kalau ada orang tahun 72 beli saham, dan dia pas beli di titik tertinggi, dan dia itu dan dia menangis di 72, aduh saya rugi karena beli saham. Itu dia akan nangis sampai 82 karena baru balik modal 10 tahun. 10 tahun. Mati nggak lo gitu kan? Tapi ada hal yang menarik. Ada orang kedua yang dia beli juga di 72, aduh saya beli di titik tertinggi, dia nangis juga. Tapi 73 dia bilang, oke, saya tahu, saya sudah beli di titik tertinggi, tapi saya mau tetap invest, saya invest juga dengan nilai yang sama. 74 dia lakukan hal yang sama. 75 dia lakukan hal yang sama. Belum nyampe tahun 76, dia sudah mulai plus portofolionya. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah ketika pasar turun, Anda harus tetap membeli. Kenapa kata once dia bounce back, itu dia bisa lebih cepat untungnya dibandingkan orang yang menangis karena pernah membeli di titik tertinggi. Studinya dilanjutkan ke bursa Asia, yaitu Nikkei. Tahun 1990, bila ada orang yang membeli tahun 90 bursa Nikkei, sampai hari ini dia akan nangis terus sampai kering tuh air mata. Kenapa? Karena bursa Nikkei-nya belum balik ke harga 90. Tapi studi yang sama kalau dilakukan, bila dia ternyata tetap berinvestasi, membeli setiap tahun saja loh, jangan setiap bulan deh, setiap tahun dulu nih ya. Ternyata dia begitu tahun 2000-an, dia sudah merasakan portofolio positif. Jadi resep dasar investasi di capital market itu sebenarnya, satu, pilihlah market, pilihlah saham yang memang berpotensi untuk tidak bangkrut. Iya dong. Karena kan kita tidak bisa membeli indeksnya, yang kita bisa beli adalah sahamnya. Ya gampang Pak, bagaimana cara mengetahui pasar saham yang tidak bisa bangkrut? Gampang, mau investasi berapa? 20 tahun. Berarti 20 tahun yang lalu perusahaan itu harus sudah ada. Kan logis, sesuatu masa lalu ke belakang kalau ditarik masa depan akan sama. Yang kita lihat kan bisa begitu kan. Tapi kalau yang baru 2 bulan yang lalu berdiri perusahaannya, mau diinvest 20 tahun, lah ya iya logikanya di mana? Pak, tapi ini adalah the most powerful company, game changer. Mana urus mau game changer. Ini kayaknya aku nangkep dikit ini pesan moralnya Mas Ryan dari cerita tentang krisis ini. Kalau udah beli di titik tertinggi, ya harus santuy kayaknya ya, Mas Ryan ya. Beli lagi, santuy beli dan lagi, tetap beli lagi gitu harus ya. sabar, Harus sabar, iya. Kan saya tadi bilang bahwa investment is a lifestyle.
Coba deh, kalau ada orang yang gagal diet, itu karena dia tidak jadikan diet sebagai gaya hidup. Oh betul, saya merasa tersindir. Saya nggak ngomong gitu loh Mbak. Ya memang, tapi betul sih memang, karena kan maksudnya kalau misalnya itu udah jadi habit kita gitu ya, Mas Ryan ya, akan memang lebih mudah aja gitu menghadapi apapun. Lebih betul. Kalau kalau dia misalnya dia hari ini dia tahan nggak makan, besok tahan nggak makan, berat badannya turun, dia happy. Begitu hari ke-10 dia balas dendam makan sebanyak-banyaknya, ya meledak lagi, batal diet. Tapi kalau dia biasa untuk makan secukupnya, dia invest secara terus-menerus, menjaga rasio keuangannya, pendapatannya sekian, spending sekian, invest sekian, dana darurat sekian, untuk sedekah sekian, untuk hutang sekian, itu nggak ada apa-apa. Percaya deh, dicoba. Kalau kita tidak coba, ini dianggap sebagai motivasi. Tapi ketika kita coba, ini adalah common practice yang harus dilakukan. Mas Ryan, kalau boleh kayak closing statement gitu, atau mungkin wejangan buat sobat cuan yang mungkin berpikir masih kayak kan tadi kalau Mas Ryan bilang investasi itu apa aja asal ada uangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sobat cuan yang mungkin masih mikir, iya nggak ya investasi gitu, apakah ini saat yang tepat, apakah gue nabung aja, pokoknya sobat cuan yang masih ragu-ragu untuk berinvestasi gitu, apa nih statement atau wejangan dari Mas Ryan? Ya, saya mau cerita suatu pengalaman ketika tahun 2008 terjadi. Saya punya seorang teman yang sebenarnya teman yang suka ngelihat temannya susah. Ini orang kurang ajar sebenarnya, bukan teman gue jadinya. Jadi waktu pasar turun, dia tahu saya sudah ada di pasar modal. Dia telepon saya, "Wih, Ryan turun ya, aduh parah nih." Iya bener, ini lagi turun, saya bilang. Waduh, kalau kayak gini berarti oke dong untuk dibeli, dia bilang gitu tuh. Saya bilang, oh iya kan udah murah, bagus dong dibeli, gitu kan. Terus tapi dia bilang, tapi ini subprime mortgage belum selesai loh, bahaya ini. Nanti kalau naik dikit deh saya beli, sekarang saya jangan beli dulu. Jadi dia hanya nanya kabarnya udah bunuh diri atau belum lah, intinya begitu. Lewat tuh 2008. 2009. Begitu 2009 barang bener naik, semua naik. Saya ingat sekali beberapa perusahaan-perusahaan 100% returnnya dia telepon. Aduh, kenapa ya kemarin saya nggak beli, dia bilang. Nyesal. Kenapa saya nggak beli? Iya, kenapa saya nggak beli? Gimana nih Ryan, kalau sekarang saya beli, masih ada peluang nggak untuk naik? Oh iya nih, recovery-nya masih akan terus nih. Kelihatan sekali bahwa negara kita sudah mulai lebih baik. Oh tapi subprime mortgage belum selesai loh. Akan ada second wave, bla 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 bla. Nah ini orang nanya apa nguliahin dalam hati saya. Nanti kalau turun dikit dah saya beli, dia bilang. Tutup telepon. Udah, ini kan udah telepon kedua ya. Telepon ketiga itu dia 2009 bener ada turun. Wah langsung telepon saya. Tuh kan apa gua bilang, untung gua nggak ngikutin lo lah. Gimana sih? Saya juga bingung. Kenapa? Gimana nih kalau sekarang nih bener turun nih, sekarang waktunya untuk dibeli? Ya udah bener loh, kan kemarin bilang waktu turun mau beli, saya bilang. Tapi ini kalau turun lebih dalam lagi bisa lebih parah loh dari 2008. Ya udah, iya deh terserah lu dah, saya bilang. Jadi tutup telepon. Dan sampai hari ini dia nggak pernah telepon saya lagi, dan pasar sampai hari ini lebih parahnya pun barang-barang yang dia tadinya mau beli pun tidak pernah sampai di harga 2009. Mau apa lu? Betul? Ya, artinya adalah ketika kita belum melakukan pembelian, kita akan selalu takut rugi. Ketika harganya naik, kita akan selalu takut barangnya turun. Selalu begitu. Itu tuh psikologi. Jadi kalau misalnya mulai tuh jangan juga nekat. Punya uang berapa? 100 juta. Masukin langsung 100 juta. Itu namanya udah nggak ngerti nekat pula. Jangan. Tapi mulailah dengan yang namanya test the water. Celupin kaki dulu. Wah, anget nih, enak. Oh, nyaman nih. Arusnya nggak terlalu deras. Begitu rada salah, oh saya mesti beli yang lain. Mulailah berapa? 10 juta dulu. Oh iya, oke, uangnya tambahin lagi 15 juta, mulai lagi 20 juta. Dengan itu kita memiliki pengetahuan ketika uangnya masuk. Orang itu nggak akan pernah lebih ngerti ketika dia sudah pencet tombol buy, tiba-tiba paham deh. Gitu ya, jadi gitu. Nggak bisa diceritain. Nggak bisa diceritain. Sama kalau saya bilang, bagaimana caranya untuk narik uang di ATM? Wah, susahnya luar biasa loh, bisa 2 lembar tuh. Bawa kartu ATM-nya, pergi jangan salah lihat banknya, inget gak PIN-nya, masukinnya jangan di tempat stroke, di tempat kartunya, begitu keluar jangan lupa nanti pencet 3 kali, jangan sampai salah. Kalau mau tarik, waduh, panjang. Sesusah itu? Sesusah itu enggak juga. Enggak, ketika dilaksanakan enggak, ternyata simpel. Enggak. Takut kan? Takut ketelan kartunya kan? Betul, iya. Tapi berapa kali ya teman-teman pernah ketelan kartunya sama salah karena masukin PIN? Sedikit kali. Gitu. Jadi
jadi komentator di dalam keuangan, karena komentator di keuangan itu adalah hal yang paling merugikan kita. Waduh, udah turun, nanti takut turun lebih dalam, begitu naik, waduh saya takut ya kalau ini saya jual sekarang, barangnya lebih naik lagi, lebih nyesel lagi. Begitu turun dijual, dia balik lagi loh. Kalau gini kok saya salah terus dalam hidup gitu. Jadi intinya adalah jump in aja gitu ya, rasakan sendiri. Jump in. Start small, jangan nekat. Gitu. Oke, itu dia tadi. Siap, start small, jangan nekat. Jangan nekat. Dan langsung dipraktekin aja gitu Sobat Cuan ya. Iya, pelan-pelan aja. Beli sama satu, besok dua lot. Tetap berinvestasi gitu ya. Santuy aja. Yang penting jangan sampai dibalik antara investasi dan trading. Banyak orang yang investasi diganti trading. Begitu trading udah untung, dia bilang, oh ini saatnya trading. Begitu dia rugi, dia bilang dia invest. Orang ngomong aja terus ya. Harus konsisten juga gitu ya, dan tahu niatnya dari awal tuh apa gitu ya. Betul. Gitu Sobat Cuan. Semoga aja ini membuka lagi ya pikiran-pikiran Sobat Cuan. Mungkin yang jadi ragu-ragu, yang aduh gue trading apa gue invest, apa gimana, apa gue mulai sekarang atau nanti. Nah ini tercerahkan nih dengan perbincangan kita bersama dengan Mas Ryan Filbert. Dan Mas Ryan, kalau misalnya Sobat Cuan mau tahu lebih lanjut lagi, bisa ke YouTube ya Mas Ryan ya. Boleh. Podcastnya ada Mas Ryan. Podcast ada. Terus kita lengkap kok. Instagram ada. Telegram nomor WA pun ya. saya ada. Nomor WA pun saya. YouTube-nya suka disebut gitu kan. Ada. Silakan. Jadi kalau baca buku saya. Bukunya juga ada. Kalau Sobat Cuan pengen lebih lanjut lagi, bisa lah dicari deh Mas Ryan gitu ya. Silakan. Praktisi dan inspirator kalau misalnya banyak orang-orang bilang kayak gitu. Jadi untuk dapatkan inspirasi lebih banyak lagi, langsung aja ke tempat-tempatnya Mas Ryan tadi ya, platform-platformnya, dan juga jangan lupa follow Spotify Cuap Cuan. Kita promo dong apa ya Mas Ryan? Boleh dong. Cuap Cuan, kemudian juga IG CNBC Indonesia, dan di YouTube juga ada Cuap Cuan gitu. Saya Alin pamit. Saya juga Daniel Wiguna pamit. Terima kasih banyak Mas Ryan buat informasi dan insight-nya, terutama di bidang perbankan dan juga investasi saham. Sukses selalu buat Mas Ryan. Ya, sama-sama. Sobat Cuan, dah Mas Ryan. Dadah. Salam cuan. Terima kasih. Oke.